Hai, ketemu lagi di Pojokan bersama saya Condro Wibawa. Di segmen pojok kelas kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah pemrograman web. Nah, bahasan pertama yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah mengenai konsep dasar web. Nah, sebelum kita memahami konsep dasar web, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu web. Web adalah teknologi atau media yang menyediakan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan lain-lain. Istilah web ini sebenarnya mengacu pada keterhubungan yang terbentuk antara satu titik, bisa user atau server, ke titik lainnya. Di mana jika keterhubungan itu digambarkan, maka akan membentuk sebuah jaring imajiner atau yang kita sebut sebagai web. Nah, ini adalah gambaran keterhubungan yang terbentuk antara satu titik ke titik lainnya di dalam web. Nah, hal-hal yang perlu kalian ketahui mengenai web ini adalah yang pertama, setiap titik yang menyediakan informasi itu disebut sebagai website atau situs. Wah, website ini agar mampu memberikan pelayanan harus berjalan di atas sebuah web server. Teknologi web ini berjalan di atas sebuah jaringan, ya, bisa jaringan lokal atau LAN atau intranet maupun internet. Web yang berjalan di LAN disebut sebagai web lokal atau intranet. Sedangkan web yang berjalan di atas internet kita sebut sebagai WWW atau World Wide Web. Jika kita breakdown lebih sempit lagi, keterhubungan antara satu titik ke titik lainnya atau dari satu klien ke server, maka cara kerja web adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada klien yang mencoba mengakses sebuah website melalui sebuah browser. Nah, dia pasti akan menginputkan URL-nya di sini. Kemudian browser akan melakukan yang namanya HTTP request ke web server. Web server kemudian akan menjawab request dari user tadi melalui HTTP respon. Nah, HTTP respon kemudian akan ditampilkan di web browser user sehingga user mendapatkan apa yang ingin dia cari. Lebih jelasnya akan kita lihat pada penjelasan lebih detail berikut ini. Yang pertama, di sini terlihat klien sedang mengakses web browser. Web browser adalah sebuah software yang berjalan di sisi klien yang berguna untuk melakukan request website dan nantinya akan menampilkan respon dari server. Request ini diawali dengan user harus mengetikkan nama URL atau alamat URL yang ingin dia akses. Nah, contoh browser di sini adalah misalnya Chrome, Mozilla, Opera, Safari, dan lain-lain. Nah, di sini user mengetikkan URL atau singkatan dari Universal atau Uniform Resource Locator adalah sistem pengalamatan yang digunakan di internet. Contoh URL misalnya adalah www.facebook.com, www.gunadarma.ac.id, www.twitter.com/ramunro, dan lain-lain. Nah, format umum URL adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, di bagian depan URL pasti ada HTTP atau HTTPS. Nah, ini merupakan protokol yang digunakan untuk menampilkan atau untuk mengakses sebuah website. Kemudian, setelah itu ada www yang menandakan bahwa website ini adalah website publik atau website yang bisa diakses melalui internet. Kemudian baru di sini ada alamat website. Di belakang alamat website ada yang namanya domain. Kemudian di belakang domain ini bisa merupakan lokasi spesifik atau folder, atau merupakan web page, atau merupakan parameter. Nah, kemudian setelah user mengetikkan URL, kemudian di browser sudah diklik tombol search, maka browser tersebut akan melakukan yang namanya HTTP request. Nah, kemudian HTTP request akan diterima oleh web server atau web hosting, yaitu komputer yang menyediakan sebuah layanan website.
Web server ini biasanya juga dijadikan penjembatan antara server-server yang ada di belakangnya. Misalnya database server, file server, dan lain-lain. Nah, setelah itu server akan memberikan respon. Respon bisa bermacam-macam. Bisa saja respon tersebut, request tersebut diterima dan berhasil sehingga webpage akan muncul. Atau bisa jadi request yang diterima tapi terdapat kesalahan, misalnya database tidak ditemukan, atau ada kesalahan koneksi dan lain-lain. Maka respon akan berupa muncul error atau memiliki kode-kode tertentu seperti kode 400, 401, 402, dan seterusnya. Setelah kita belajar konsep dan cara kerja web, di bagian kedua ini kita akan belajar sejarah singkat perkembangan web. Ini adalah timeline dari sejarah perkembangan web. Sebenarnya, web sudah ada sebelum tahun 1990-an. Akan tetapi berkembang pesat baru di tahun 1990-an hingga tahun 2000. Inilah yang nantinya kita sebut sebagai generasi web pertama atau web 1.0. Kemudian terus berkembang hingga hari ini sudah ada atau sudah mencapai web versi 4.0. Nah, mari kita pelajari perbedaan di masing-masing versi ini secara lebih mendalam. Yang pertama, web 1.0. Web 1.0 ini berkembang sekitar tahun 1990-an hingga tahun 2000. Tahun ini tidak menandakan bahwa generasi web 1.0 ini berakhir di tahun 2000 ya. Akan tetapi berkembang pesatnya hingga tahun 2000. Artinya hingga sekarang pun masih ada yang menggunakan teknologi web 1.0. Nah, ciri khusus dari web 1.0 ini adalah yang pertama, fokus website adalah memberi informasi. Ya, fokus website adalah memberi informasi. Atau kita sebutnya sebagai yang ketiga ini, content broadcast. Nah, ciri yang kedua adalah interaksinya satu arah, di mana user atau klien hanya bisa membaca informasi yang disediakan oleh website. Nah, kemudian yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, dia sifatnya adalah content broadcast. Teknologi yang digunakan adalah teknologi web generasi awal ya, seperti HTML, FTP, dan lain-lain. Nah, ini luas digunakan untuk company profile, kemudian portal berita, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan web 1.0. Nah, kemudian berkembang ke generasi web 2.0, di mana generasi ini berkembang pesat di tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Ciri khususnya antara lain adalah yang pertama, fokus website adalah komunikasi. Kalau kita sebut komunikasi, pasti akan terjadi interaksi dua arah, yaitu user bisa berinteraksi dengan website. Kemudian, kontennya adalah konten sharing. Teknologi yang digunakan seperti PHP, XML, JavaScript, dan lain-lain. Nah, ini luas digunakan di bidang misalnya sosial media, forum, dan lain-lain. Contoh websitenya kita bisa lihat misalnya Facebook, Twitter, Kaskus, blog, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh penggunaan website 2.0. Generasi web selanjutnya adalah web 3.0 yang berkembang dari tahun 2010 hingga hari ini. Ciri khususnya adalah fokus website adalah semantik atau value. Kemudian interaksi adalah dua arah. Konten lebih ke konten individual and engagement, yang berarti setiap individu memiliki privasi atau space untuk diri mereka sendiri berkreasi. Teknologi yang digunakan misalnya SOA, Press, RDF, dan lain-lain. Nah, ini luas digunakan di bidang e-commerce, personal need apps, dan lain-lain. Contoh websitenya adalah misalnya Spotify, iTunes, beberapa fitur di Amazon, Tokopedia, kemudian beberapa fitur di YouTube, di Facebook, Google, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari semantik ya. Ketika kita misalnya mengetikkan ingin mencari sesuatu di Google, kita salah mengetikkan. Misalnya di situ saya mengetikkan Gun DRMA,
Padahal yang saya maksud pasti adalah Gunadarma, maka Google bisa memberikan suggestion kata yang mungkin kita cari sebenarnya. Nah, di sini suggestion-nya adalah Gunadarma. Nah, ini yang kita sebut sebagai semantik. Contoh lagi adalah YouTube mampu memberikan kita rekomendasi video menurut behavior pengguna atau apa yang kita sukai. Nah, ini yang disebut sebagai individual and engagement, di mana setiap individu atau user memiliki privasi masing-masing. Di bagian yang ketiga, kita akan berkenalan dengan teknologi-teknologi pembangun web. Nah, berikut adalah teknologi pembangun sebuah web. Yang kelompok pertama ini tidak kita bahas karena ini sebenarnya lebih ke jaringan ya. Yang akan kita bahas adalah fokus pada kelompok yang kedua ini, di mana ini adalah teknologi-teknologi yang berhubungan langsung dengan pengembangan aplikasi web. Dimulai dari teknologi yang paling dasar yaitu HTML dan CSS, kemudian dilanjutkan dengan bahasa pemrograman web baik yang server-side maupun yang client-side. Di server-side nanti mungkin kita akan belajar PHP, di client-side kita akan belajar JavaScript. Kemudian kita juga akan belajar database, bisa MySQL maupun yang lainnya. Kita juga akan belajar data exchange, bisa menggunakan XML ataupun JSON. Nah, kita nanti juga akan sedikit membahas tentang semantik web. Dan jika ada teknologi-teknologi yang sedang in atau hype hari ini, mungkin juga akan kita bahas. Nah, demikian diskusi singkat kita di pojokan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pojokan berikutnya.